Di tengah hiruk-pikuk dunia persepakbolaan dalam negeri, Erick Thohir yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri BUMN siap maju sebagai calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Berbekal menjadi pemilik saham mayoritas dan presiden klub top Liga Italia Inter Milan, Erick Thohir sudah dinanti kerja nyatanya oleh pecinta sepak bola dalam negeri. Nah, jika nantinya terpilih, bukan baru kali ini, sederet menteri juga memimpin Federasi Olahraga Indonesia. Siapa saja? Pertama kita bahas, ada yang masih fresh jadi Ketua Umum Federasi Olahraga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, terpilih untuk kedua kalinya. Menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wushu Indonesia PBWI awal 2022 lalu, dengan masa jabatan hingga tahun 2026 mendatang. Di bawah kepemimpinan Menteri Airlangga yang dikenal humanistik, Wushu berhasil berprestasi luar biasa. Pada SEA Games ke-31 Vietnam yang digelar 2022 lalu, Timnas Wushu Indonesia menyumbangkan 15 medali, 3 emas, 9 perak, dan 3 perunggu. Sebelum pensiun, Lin Swelkok, salah satu bintang Wushu Indonesia dengan segudang prestasi, ia mendapat julukan Ratu Wushu Asia Tenggara. Itu berarti Indonesia jadi negara yang disegani dalam cabur ini. Berikutnya pasti kenal dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang cukup aktif di dunia olahraga. Saat ini ia memimpin Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI periode 2021-2025. Pak Luhut terpilih sebagai Ketua PB PASI menggantikan peran almarhum Bob Hasan yang harus tutup usia karena sakit pada 31 Maret 2020. Yup, ia terpilih secara aklamasi pada musyawarah nasional yang digelar virtual 25 Januari 2021. Berbicara dunia atletik, salah satu bintang yang cukup populer ada nama Lalu Muhammad Zohri yang tenar setelah sukses menyabet medali emas pada kejuaraan atletik dunia U20 2018 di Finlandia. Ia menjadi sprinter 100 meter tercepat di dunia dengan rekor 10,18 detik. Bintang muda selanjutnya tentu dinantikan di bawah pimpinan Pak Luhut. By the way, ini bukan pertama kalinya loh, Pak Luhut memimpin induk cabang organisasi olahraga. Tahun 2001 hingga 2010, ia bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Karate-Do Indonesia PB4K. Selain Luhut Binsar Panjaitan, Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, juga memimpin Federasi Olahraga Indonesia periode 2021-2025, yakni di Federasi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PB-PODSI. Pak Menteri Basuki ini juga terpilih secara aklamasi dan disetujui oleh seluruh pengurus provinsi yang hadir dalam Musyawarah Nasional PODSI tahun 2021. Ya, baik yang hadir virtual maupun tatap muka di ruang serbaguna Kementerian PUPR pada 27 Februari 2021. Setelah resmi terpilih, Menteri Basuki menyampaikan akan menjalankan kepercayaan seluruh pengurus cabang olahraga dayung dengan sebaik mungkin. Pak Basuki terus melakukan upaya untuk mendukung perkembangan olahraga dayung. Nah, melihat ke belakang, menurut laporan kepengurusan PB-PODSI periode 2016-2020, cabang olahraga dayung sukses menorehkan prestasi di tingkat internasional. Salah satunya meraih 10 medali emas dari cabang rowing, kano kayak, dan perahu tradisional boat race TBR melalui ajang SEA Games 2019 di Filipina. Dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi, tentu semoga yang terpanjatkan. Next, ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto, yang Juni tahun 2022 lalu menggantikan Sofyan Jalil untuk masuk Kabinet Jokowi. Mantan Panglima TNI ini menjadi Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia FORKI periode 2019-2023, meneruskan tugas Jenderal TNI Purna Gatot Nurmantio. Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia FORKI ini
berhasil meraih juara umum cabang olahraga karate di ajang ASEAN University Games yang digelar di Thailand 2022 lalu. Indonesia sukses mengumpulkan 8 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Kehadiran Hadi Cahyanto tentu diharapkan membawa perubahan semakin baik untuk Forky. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia (PBIPSI) periode 2021-2025. Kongres Internasional Pencaksilat Federation atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa Persilat 2022 kembali mendaulat Prabowo Subianto menjadi Presiden Federasi Pencaksilat Dunia. Berkat eksistensinya memajukan cabur seni bela diri tradisional asli dari Indonesia. Perlahan silat berkembang hingga digemari dunia. Bahkan sudah dipertandingkan di berbagai kompetisi internasional seperti SEA Games dan Asian Games. Upaya agar pencaksilat dipertandingkan di ajang Olimpiade juga masih dilakukan. Menteri Prabowo dianggap memiliki pengaruh di dunia internasional untuk membawa pencaksilat berlaga di Olimpiade. Terakhir, ada politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020. Menteri Yakut juga membawahi Federasi Olahraga Bela Diri Wing Chun untuk periode 2021-2023. Nah, mendengar cabur bela diri ini, ada yang belum familiar pastikan? Jadi, Wing Chun ini olahraga yang berasal dari Hong Kong. Kalau kalian pernah menonton film Ip Man, tokoh utama sering melakukan gerakan serangan dan tangkisan secara bersamaan. Itu tuh ciri khas gerakan dari Wing Chun. Inisiasi komunitas tradisional Ip Man Wing Chun Indonesia membentuk Federasi Wing Chun Indonesia tahun 2010. Berasosiasi dengan induk organisasi Wing Chun dunia yakni Wing Chun Athletic Association Hong Kong. Penghargaan yang berhasil diraih pada kompetisi pertamanya yakni di kejuaraan dunia Wing Chun 2014 di Hong Kong. Saat itu mereka berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perak. Kejuaraan dunia Wing Chun tahun 2016 dan 2017, kembali mereka berhasil meraih predikat sebagai juara umum. Terbaru, Timnas Wing Chun Indonesia sukses dalam kejuaraan Wing Chun Dunia 2022 yang diselenggarakan Oktober 2022 lalu di Hong Kong. Menteri Yakut berkomitmen untuk mengembangkan olahraga Wing Chun di Indonesia. Sebab Federasi Wing Chun Indonesia sampai sekarang masih berusaha untuk menjadi cabur resmi di KONI. Jika beberapa menteri terbukti mampu memimpin federasi olahraga dengan torehan prestasi, maka Menteri Erick Thohir ketika terpilih menaungi PSSI udah ditunggu banget kejayaan sepak bola Indonesia. Sanggupkah?